Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi tentang persiapan apa aja sih yang harus kita lakukan ketika kita mau liburan, atau hal-hal apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita mau liburan. Nah, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share, dan tonton video ini sampai selesai. Untuk hal yang pertama, yang harus kita pikirin adalah daerah mana atau negara mana yang akan kita kunjungi. Misalnya dalam kota, atau misalnya luar kota, atau misalnya luar negeri. Itu benar-benar harus kita pikirin. Nah, aspek yang harus diperhatikan adalah dipastikan di daerah tersebut, di daerah tujuan kita itu memang kondisinya aman, sedang tidak ada wabah atau penyakit lainnya, atau juga sedang dalam kondisi yang memang aman, tidak ada bencana, tidak ada kerusuhan dan lain-lain. Itu yang selanjutnya yaitu waktu. Kita juga harus memikirkan atau mempersiapkan kapan kita akan liburan, apakah 2 bulan ke depan atau 3 bulan lagi. Dan itu untuk mematangkan persiapan kita, terlebih sih mematangkan dalam hal budget ya. Jadi kalau misalnya kita udah ada planning liburan nih, saya ini akan liburan 3 bulan lagi, jadi kita masih punya waktu untuk nabung dalam jangka 3 bulan itu. Dan ini juga bisa untuk kita perkirakan budget yang akan kita keluarkan. Nah, dan juga untuk waktu ini teman-teman apakah akan di weekday atau di weekend, atau juga apakah di hari libur nasional, atau misalnya di hari-hari besar kayak lebaran atau libur akhir tahun, atau misalnya di hari yang memang sedang tidak ada event atau libur apapun. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti ke budget yang akan teman-teman keluarkan atau yang akan teman-teman perkirakan. Transportasi. Jadi transportasi ini transportasi dari daerah teman-teman untuk menuju ke daerah tujuan. Kira-kira teman-teman akan menggunakan transportasi apa? Apakah pesawat, kereta, atau kendaraan pribadi, mobil, motor, dan lain-lain? Atau misalnya teman-teman memang ada niatan untuk kayak touring dan sebagainya. Nah, terus kendaraan yang akan teman-teman gunakan ketika di daerah tujuan. Misalnya udah nyampe di tempat tujuan teman-teman nih, apakah misalnya teman-teman mau sewa kendaraan atau mau naik angkutan online atau kendaraan umum, itu juga harus dipikirkan biar nanti ketika teman-teman datang ke daerah tujuan itu teman-teman gak akan bingung. Jadi teman-teman udah tahu harus ngapain, harus naik apa. Itu selanjutnya yaitu destinasi wisata. Teman-teman bisa searching atau cari-cari informasi dimanapun, googling boleh, tanya-tanya ke teman yang udah pernah ke daerah tujuan yang akan teman-teman tuju boleh. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih-pilih destinasi wisata mana yang teman-teman pengen, yang cocok sama teman-teman gitu. Nah, itu bisa banget dipilah. Jadi nanti ketika teman-teman datang ke kota atau daerah tersebut, itu teman-teman udah tahu, oke, saya mau ke sini gitu. Jadi jangan sampai liburan itu bikin teman-teman bingung, kayak teman-teman datang ke suatu tempat, oke mau liburan tapi bingung mau ngapain, mau kemana, rutenya seperti apa, atau naik apa, itu jangan sampai. Nah, destinasi wisata ini juga menentukan di mana nanti teman-teman akan mencari penginapan kalau misalnya memang lebih dari 1 hari, dan juga menentukan untuk nanti transportasi yang akan teman-teman gunakan. Lalu setelah destinasi wisata itu teman-teman harus pikirkan juga untuk penginapan. Nanti teman-teman bisa googling aja, itu teman-teman cari tahu penginapan seperti apa yang kalian pengen, atau juga misalnya kalian pengen untuk backpackeran, atau misalnya untuk penginapan yang lebih bagus. Nah, tapi jangan salah untuk informasi, banyak juga penginapan backpacker yang udah bagus, yang ada AC-nya, yang kamar mandi di dalam, itu udah banyak banget sekarang dengan harga yang. Dan untuk perihal penginapan ini teman-teman bisa pesan melalui online, atau teman-teman juga bisa
telepon langsung ke hotelnya gitu. Terus kalau bisa diusahain bikin schedule. Jadi schedule atau itinerary ini jadi panduan teman-teman ketika nanti liburan. Jadi teman-teman itu nanti di sana mau ngapain aja, mau berkunjung kemana aja, terus kayak mau beli apa aja. Nah itu tuh teman-teman bikin catatan aja gitu, biar jadi panduan teman-teman. Kalaupun misalnya memang nanti waktunya enggak kebagian atau misalnya memang enggak sempat, setidaknya teman-teman udah punya panduan. Jadi biar enggak bingung-bingung amat gitu. Kalau misalnya ketika nyampe di tempat tujuan, teman-teman enggak bingung-bingung amat gitu. Nah, kalau yang satu ini adalah hal terpenting dari semua hal, yaitu budget atau pembiayaan. Nah, biasanya kalau aku pembiayaan ini udah aku rinci dari awal. Jadi ini aku buat harga perkiraan. Kayak misalnya tiket kereta ini berapa sih? Terus kayak tiket nyewa kendaraan, bensin dan sebagainya. Ini udah aku rancang dari awal. Kenapa? Alasannya kita harus bikin kayak schedule atau misalnya perincian dari awal semua, kayak tentang kendaraan, terus juga tentang kuliner atau misalnya tentang penginapan. Nah, biar ketika kita merinci biaya ini, setidaknya kita udah punya patokan berapa besaran biaya yang harus kita keluarkan. Nah, dan usahakan untuk besaran biaya ini teman-teman itu dilebihkan. Jadi buat rancangan anggaran ini dengan biaya tidak terduganya juga gitu. Karena kan namanya liburan, kita juga nggak tahu di sana apakah misalnya memang harganya itu sesuai dengan informasi yang kita dapat, atau udah bisa jadi harganya itu naik dari perkiraan atau informasi yang kita dapat gitu. Jadi biar nanti kita nggak kaget atau misalnya kita nggak bingung, setidaknya kita udah punya rincian gitu. Biasanya ini memang harus dilebihkan buat jaga-jaga aja gitu ya. Sekian aja video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.